Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita ketemu kembali di channel Gunawan dan Villa. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sebuah materi, yaitu tentang peran digitalisasi dalam dunia akademik. Nah, saya kira ini penting juga buat kalangan para akademisi, baik mahasiswa dan dosen yang eh, berhubungan langsung dengan peningkatan akademik, khususnya di kalangan mahasiswa. Nah, tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sudah berada di era revolusi 4.0. Nah, tentu ini sebuah zaman, sebuah era yang sangat menuntut kita untuk tetap menjadi bagian dari itu. Karena kalau kita tidak ikut di bagian itu atau tidak mengikuti arus perkembangan zaman, khususnya di era industri 4.0 ini, saya kira nanti kita akan kehilangan arah, akan tergilas dengan zaman. Nah, tentu ini harus kita siapkan. Apalagi kalau misalnya ada nanti apalagi namanya era yang lain, misalnya era 5.0 dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sekarang kita ada di era 4.0. Ini terkait dengan perkembangan zaman, khususnya tentang digitalisasi. Kalau kita lihat era sekarang, bagaimana peran digitalisasi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia, khususnya segala sumber daya manusia. Hari ini bisa kita lihat ya bagaimana di kalangan kampus-kampus, universitas atau perguruan tinggi dengan semakin berkembangnya teknologi, ya ini adalah sebuah tantangan besar buat akademisi dan para mahasiswa itu sendiri. Kalau kita lihat bagaimana arti digitalisasi, ya memang dia memang menggunakan sebuah sistem dengan digital. Ya, kalau misalnya sebelumnya ada di era titik nol, ada 1.0 sampai industri 2.0, 3.0, dan akhirnya kita berada di era 4.0. Nah, ini sangat penting kita memahami bahwa perkembangan digitalisasi itu sekarang kita bisa lihat bagaimana setiap orang bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Tapi ini biasa kita juga melihat bagaimana dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi itu. Khususnya sekarang yang kita lihat apalagi namanya sistem aktivitas ya manusia itu semua fokus pada digitalisasi, khususnya di era 4.0 ini. Kenapa dikatakan apalagi namanya industri 4.0? Kenapa bukan apalagi namanya pendidikan dan lain sebagainya? Kenapa harus mengatakan industri 4.0? Karena memang orientasinya adalah bagaimana memberikan sebuah pelayanan yang mudah, pelayanan yang sangat luar biasa terhadap segala nantinya kinerja yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau industri. Misalnya hari ini bagaimana kita melakukan sebuah pembayaran semua dengan menggunakan digitalisasi. Kita membeli sesuatu semua menggunakan digitalisasi dengan begitu mudah dan begitu cepat. Nah, ini kan sebuah contoh yang menjadi tantangan buat kita semua. Mau tidak mau kita harus juga berani untuk mengambil atau melakukan sebuah gerakan tentang digitalisasi ini. Nah, kalau misalnya dari aspek positifnya, bagaimana digitalisasi itu hari ini betul-betul memanjakan kita, sangat mempermudah kita. Nah, di satu sisi memang ada harus yang kita perhatikan terkait dengan digitalisasi ini.
ada beberapa kelemahan atau misalnya kekurangan atau dampak negatif yang terjadi. Kalau misalnya kita tidak siap untuk menghadapi itu dengan memiliki sebuah persiapan atau misalnya bekal atau misalnya apa lagi namanya ilmu pengetahuan tentang itu, mungkin kita akan eh, menjadi korban dari perkembangan teknologi itu, khususnya tentang zaman zaman eh, digitalisasi ini atau 4.0 ini. Salah satu misalnya bagaimana kekurangan atau dampak negatif terhadap perkembangan digitalisasi ini. Misalnya yang pertama adalah bagaimana pola pikir manusia itu mempengaruhi pola pikir manusia itu. Jadi mempengaruhi pola pikir manusia itu artinya dengan segala informasi yang kita terima di apa di eh, di media sosial, baik itu WhatsApp atau misalnya di YouTube atau di Twitter atau lain sebagainya, itu akan mempengaruhi pola pikir manusia itu. Kenapa ini mempengaruhi pola pikir manusia? Karena dengan perkembangan teknologi semua akan eh, ter terkirim atau misalnya tershare dengan begitu cepat. Nah, segala informasi tentu kita akan terima dengan mudah. Segala informasi tentu kita akan terima dengan cepat. Persoalannya adalah kalau misalnya kita tidak timbang-timbang, tidak pikir-pikir dulu, bahkan kita tidak filter apa yang sebetulnya terjadi atau apa misalnya yang terinformasikan kepada kita melalui media tersebut. Nah, tentu ini akan menjadi menjadi problem buat kita, karena bisa saja sebetulnya itu adalah sebuah berita atau sebuah informasi yang sebetulnya menjadi hoax atau menjadi sebuah berita yang tidak betul, kemudian kita cerna dengan begitu mudahnya, kemudian kita akan terpengaruhi, bahkan kita menjadi korban dari informasi itu. Nah, ini akan menjadi problem buat kita. Jadi ini adalah sebuah kelemahan dari perkembangan teknologi, khususnya tentang bagaimana kita lihat di lingkungan kita, di hadapan kita terkait dengan perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua adalah kekurangannya ini terkait dengan perkembangan karakter sosial manusia itu. Kenapa ini juga akan mempengaruhi perkembangan karakter khususnya dari aspek sosial manusia itu? Karena tentu yang hari ini kalau misalnya kita kebanyakan fokusnya di digitalisasi, bahkan hari ini kita bisa melihat di era pandemi COVID-19 ini, bagaimana proses pembelajaran yang semua serba digitalisasi itu eh, sangat mempengaruhi, karena interaksi kita terhadap masyarakat, terhadap teman secara langsung ya atau tatap muka itu tidak ada. Jadi pasti ini akan mempengaruhi, karena bagaimana kita sebetulnya bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, menggunakan memiliki sebuah karakter yang mestinya harus kita perlihatkan kepada orang dengan karakter yang baik, dengan menggunakan dengan memiliki karakter sifat watak yang baik ketika kita bersosialisasi di masyarakat. Tapi dengan adanya digitalisasi, perkembangan teknologi hari ini, semua sistem online, sistem daring. Makanya sekarang ada yang disebut dengan e-learning, ada virtual learning, ada virtual conference, dan lain sebagainya. Dan tentu kita hanya fokus di situ. Kita tidak akan pernah berinteraksi langsung dengan masyarakat luar. Nah, saya kira ini akan mempengaruhi. Jadi bisa saya sebetulnya kita akan menghasilkan sebuah karakter, yaitu karakter yang mungkin karakter yang cuek, karakter yang egois, dan lain sebagainya. Karena memang kita tidak bisa bersosialisasi, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, ini saya kira bagian dari
bagaimana perkembangan digitalisasi itu yang membuat manusia itu akan terpengaruh secara keseluruhan, baik karakternya, baik apalagi namanya sifatnya dan lain sebagainya. Nah, terkait bagaimana hari ini, tentu kita sebagai mahasiswa atau yang terlibat di akademik, dosen dan lain sebagainya, tentu kita sebetulnya juga memang tidak boleh ketinggalan sebetulnya dari aspek bagaimana perkembangan teknologi itu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita memahami kemudian kita menjadi user dalam teknologi itu, kita harus betul memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Media sosial yang kita gunakan itu harus dengan baik. Jangan sampai kita menjadi user, kita menjadi bagian dari teknologi itu, kemudian kita tidak menggunakannya dengan baik. Artinya terkadang kita kehilangan arah ketika kita misalnya menggunakan teknologi itu dengan baik. Jadi salah satu caranya adalah kita harus tetap membentengi diri kita. Di samping ini sebetulnya adalah bagaimana kita memahami karakter atau sifat teknologi itu, ya kita harus menyiapkan diri, karena ini tidak mudah sebetulnya, karena banyak yang sudah menjadi korban terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi itu. Ya, jadi di kalangan mahasiswa misalnya, ya kita sebetulnya bukan hanya menghabiskan waktu kita dengan gadget. Artinya jangan sampai dengan kita merasa ada di zona nyaman terus karena dengan teknologi itu. Artinya zona nyaman yang saya maksud adalah kita hanya menjadi eh, pelaku dari teknologi itu tanpa menciptakan sebuah inovasi yang mungkin bisa memberikan sebuah manfaat terhadap banyak orang. Ya, ini adalah bagian kemudian bagaimana kita bisa melihat juga tentang etika sebuah penggunaan teknologi itu. Misalnya sekarang kan yang namanya pembelajaran online, ya pembelajaran jarak jauh, semua kita menggunakan virtual, menggunakan e-learning. Ya, terkadang misalnya kita menggunakan aplikasi apa namanya Zoom atau WhatsApp, tapi harus ada etika juga sebetulnya. Nah, kalau etika itu kita gunakan dengan baik, berarti kita memahami tentang bagaimana menggunakan sebuah teknologi atau misalnya aplikasi di dunia pembelajaran, khususnya di pembelajaran online. Nah, jadi pesan yang memang kita harus lihat terkait dengan bagaimana hubungan antara digitalisasi dengan akademi sangat penting, sangat sangat mempengaruhi perkembangan dunia akademisi. Jadi hari ini kita dituntut terus belajar, khususnya dalam melihat bagaimana mempergunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Karena teknologi itu saya kira ada manfaatnya, juga mungkin di satu sisi ada negatifnya. Tergantung bagaimana seorang pengguna teknologi itu bisa memanfaatkan dengan baik. Ya, salah satunya adalah kita gunakan yang sifatnya baik, positif. Misalnya proses pembelajaran kita gunakan, bukan kemudian kita gunakan misalnya teknologi itu berinteraksi dalam niat yang jelek. Artinya kan ini sudah mempengaruhi tentang teknologi itu. Oke, saya kira begitu untuk pengantar tema kita hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan terkait materi. Saya kira materi ini sangat penting buat kita semua memahami tentang konteks
apa digitalisasi dan khususnya peran digitalisasi dalam dunia akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.